Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Buddhaya, Om Anobada Ketawayan Uniswatam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nika Deyanti Milasari, Program Studi Pendidikan Guru Agama Hindu. Bapak, Ibu Budi Medawinata yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya membawakan Dharma Wacana dengan tema Hindu di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan terjadi sekitar awal abad ke-4 Masehi dan diketahui berasal dari India. Hal itu ditandai dengan berdirinya kerajaan di Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Selain juga dibuktikan dari beberapa prasasti yang ditemukan yang berasal dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat yang menggunakan tulisan Pallava dan tulisan asli India. Kala itu, masuknya agama Hindu ke Indonesia juga dipertegas dengan adanya bukti tertulis atau dari benda-benda purbakala. Misalnya saja, ditemukan 7 buah nipa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Terdapat keterangan dari 7 buah nipa itu menyebutkan perihal kehidupan keagamaan pada waktu itu, bahwa nipa itu didirikan untuk memperingati dan melaksanakan yajna oleh Mula Warman. Lalu, keterangan lainnya menyebutkan bahwa Raja Mula Warman melakukan yajna pada suatu tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Tempat itu disebut dengan Waprakeswara. Hindu dan peraliran di zaman tanah air, kehadiran agama Hindu ke Indonesia sekaligus juga menandai pergeseran besar dengan berakhirnya zaman prasejarah Indonesia. Peraliran zaman prasejarah misalnya saja dimulai dikenakan tulisan yang dibuktikan dari sejumlah perubahan religio kuno ke dalam kehidupan beragama yang memuja Tuhan Yang Maha Esa dengan kitab suci Weda dan juga munculnya kerajaan mengatur kehidupan suatu wilayah. Selain kerajaan di Kutai, di Kalimantan Timur, kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, ada pula kerajaan Kalingga di Jawa Tengah yang termasuk di antara kerajaan Hindu awal yang didirikan di wilayah Nusantara. Beberapa kerajaan Hindu kuno Nusantara yang menonjol adalah Mataram yang terkenal karena membangun Candi Prambanan yang megah, diikuti oleh kerajaan Kediri dan Singasari. Sejak itu, Indonesia bersama dengan Buddhisme menyebar di seluruh Nusantara dan mencapai puncak. Pengaruhnya pada abad ke-14, kerajaan yang terakhir dan terbesar di antaranya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, Jawa, Majapahit, menyebarkan pengaruhnya seluruh kepulauan Nusantara. Bukti perkembangan agama Hindu di Nusantara. Agama Hindu yang juga berkembang di Jawa Barat, mulai dari abad ke-5, ditandai dengan ditemukannya 7 buah prasasti, yakni prasasti Ciaruteu, kebun kopi, jambu, pasir awi, muara Cienten, buku, dan lobak. Semua prasasti tersebut berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallava. Keterangan yang didapat dari prasasti-prasasti itu menyebutkan bahwa Raja Purnawarman adalah Raja Tarumanegara beragama Hindu. Beliau adalah raja yang gagah, berani, dan lukisan tapak kakinya disamakan dengan tapak kaki Dewa Wisnu. Selain itu, bukti lain yang ditemukan di Jawa Barat adalah adanya perunggu di Cebuya yang menggunakan atribut dengan siwa yang diperkirakan dibuat pada masa Raja Tarumanegara. Dari data tersebut, jelas bahwa Raja
Purnawarman merupakan penganut agama Hindu dengan memuja Trimurti sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Sementara berkembangnya Hindu di Jawa Tengah dibuktikan dengan prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Tulisan dalam prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta, memakai huruf Pallawa, dan bertipe lebih mudah dari prasasti Purnawarman. Prasasti ini yang menggunakan atribut Dewa Trimurti, yakni Trisula, Jendi, Cakra, Kapak, dan bunga teratai yang mekar. Diperkirakan berasal dari tahun 650 Masehi. Bukti ini juga disebutkan dalam prasasti Canggal yang berbahasa Sanskerta dan memakai huruf Pallawa. Prasasti Canggal dikeluarkan oleh Raja Sanjaya pada tahun 654 Saka atau 576 Masehi. Dengan Candra Sangkala berbunyi Sruti Indriya Rasa. Isinya membuat tentang pemujaan terhadap Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma sebagai Trimurti. Lalu, petunjuk lain dari berkembangnya agama Hindu di Jawa Tengah terlihat dari adanya kelompok Candi Arjuna dan Candi Srikadi. Di dataran tinggi Dieng Dakat Wonosobo atau Monosobo dari abad ke-8 Masehi dan Candi Prambanan yang dihiasi dengan arca Trimurti yang didirikan pada tahun 856 Masehi. Sementara agama Hindu yang berkembang di Jawa Timur ditandai dengan ditemukannya prasasti Dinayo atau Dinaya dekat kota Malang yang berbahasa Sanskerta tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Dea Simha pada tahun 760 Masehi dan dilaksanakan oleh para ahli Weda, para Brahmana besar, para pendeta, dan penduduk negeri. Perlu diketahui bahwa simbol merupakan salah satu ajaran Weda yang dikemukakan oleh Dewa Simha, merupakan salah satu raja dari kerajaan Kanjuruan. Candi Badut adalah bangunan suci yang terdapat di daerah Malang sebagai peninggalan tertua kerajaan Hindu di Jawa Timur. Lalu, pada tahun 929 atau 947 muncul Empu Sendok dari dinasti Isana Wamsa dan bergelar Sri Isonatungadewa yang artinya raja yang sangat dimuliakan dan sebagai pemuja Dewa Siwa. Kemudian, sebagai pengganti Empu Sendok adalah Dharma Wangsa. Selanjutnya muncullah Airlangga atau yang memerintah kerajaan Sumedang tahun 1019 atau 1042 yang juga adalah penganut Hindu yang setia. Panca dinasti Isana Wamsa di Jawa Timur muncul kerajaan Kediri tahun 1042 sampai 1222. Sebagai pemeluk agama Hindu, di era kerajaan ini banyak muncul karya sastra Hindu seperti kitab Sumarhadana, kitab Brahmayuda, kitab Buddhaka, kitab Prasancaya, dan kitab Kresnaya. Lalu muncul kerajaan Singosari tahun 1222 sampai 1242. Pada zaman kerajaan Singosari ini didirikan Candi Kidai, Candi Jago, dan Candi Singosari. Sebagai peninggalan kehinduan pada zaman kerajaan Singosari, namun kerajaan Singosari runtuh dan berakhir pada abad ke-13 dan dipergantikan kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar meliputi seluruh Nusantara. Era kejayaan Majapahit
merupakan masa gemilang kehidupan dan perkembangan agama Hindu. Misalnya saja, bisa terlihat dari berdirinya Candi Penataran, yaitu bangunan suci terbesar di Jawa Timur, termasuk juga munculnya buku Negara Kertagama. Kemudian sejarah agama Hindu di Bali. Agama Hindu pun selanjutnya berkembang di Bali, yang diperkirakan datang pada abad ke-8. Beberapa hal yang menandai itu adalah dengan adanya prasasti-prasasti, juga adanya Arca Siwa dan Pura-Putra Barata, dewa terdahulu. Arca ini bertipe sama dengan Arca Siwa Dieng Jawa Timur yang berasal dari abad ke-8. Disebutkan bahwa Empu Keturunan merupakan pembaharu agama Hindu di Bali. Empu Kuturan datang ke Bali pada abad kedua, yakni pada masa pemerintahan Udayana. Dalam sejarahnya, pengaruh Empu Kutural di Bali cukup besar. Hadirnya sekte-sekte yang hidup pada zaman sebelumnya dapat disatukan dengan pemujaan melalui Kayangan Tiga, Kayangan Jagat, Satkayangan, dan Sanggang Kemulan sebagai termuat dalam Usama Dewa. Mulai dari inilah di masyarakat adanya pemujaan Trimurti. Di Pura Kayangan Tiga dan sebagai penghormatan di atas jasa beliau, dibuatlah berlinggih menjangan saluang beliau moksa di Pura Silayukti. Agama Hindu selanjutnya terus mengalami perkembangan sejak ekspedisi Gajah Mada ke Bali tahun 1343 sampai akhir abad ke-19 masih terdiri pembaruan dalam teknis pengamalan ajaran agama. Bahkan pada masa dalam waktu Belong, kehidupan agama Hindu mencapai kemasan dengan datangnya Danghyang Triharta atau Dwi Gendra ke Bali pada abad ke-16. Tercatat bahwa jasa beliau sangat besar di bidang sastra agama, arsitektur, demikian pula di bidang bangunan tempat suci sebagai Pura Rampung Siwi, Peti, Tengen, dan Dalam Ganda Mayu. Perkembangan selanjutnya setelah runtuhnya kerajaan di Bali, pembinaan kehidupan keagamaan sempat mengalami kemunduran. Meski begitu, dimulai tahun 1921, usaha pembinaan muncul dengan adanya Spita Gama Tirta di Singaraja, Sara Koestaka tahun 1923, di Ubud Gianyar, Surya Kanta tahun 1925 di Singaraja. Hindu sebagai agama resmi di Indonesia sebenarnya tak lama berselang setelah kemerdekaan Indonesia. Munculnya suatu upaya menata kehidupan beragama para penduduknya yang terdiri dari berbagai jenis etnis dan kepercayaan dengan sebuah keagamaan. Ideologi dasar yang disebut Pancasila dalam hal ini Panca berarti 5, Ia berarti dasar, sehingga dapat diartikan sebagai 5 ideologi dasar bagi negara. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna beriman pada hanya satu Tuhan atau figur suci sebagai sosok yang disembah. Hal ini yang pada awalnya sempat menjadi polemik dalam pengesahan Hindu Bali sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, di mana saat itu Hindu Bali baru dianggap sebagai aliran kepercayaan, belum merupakan sebuah agama. Meski begitu, masyarakat Bali tidak mau berdiam diri saja. Mereka terus berjuang dan dapat mengesahkan iman dan kepercayaan mereka sebagai sebuah agama yang diakui oleh
sering juga disebut Sang Hyang Widi Asintio atau Sang Hyang Widi Tunggal. Baiklah, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.